Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat saja. Jadi beberapa dari teman ada yang tanya kepada saya tentang beasiswa Turki. Jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawabnya satu persatu atau belum menjawab atau telat jawab. Jadi baik yang tanya melalui blog atau melalui email atau melalui Facebook atau melalui WA. Jadi karena itu saya ingin membuat sebuah video tentang pengalaman saya dalam melamar beasiswa Turki atau yang dikenal dengan YTB. Jadi dalam video ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya mendaftar. Jadi saya akan memulai dari yang sangat awal sekali tentang mengapa atau bagaimana saya kok bisa sampai mendaftar, kemudian proses pendaftaran, kemudian proses wawancara sampai berangkat ke Turki ini, dan sampai mungkin nanti saya akan cerita tentang perkuliahan di Turki, juga bagaimana hidup di Turki, terutama bagi kalian yang ingin atau berencana membawa keluarga ke Turki, karena saya juga membawa keluarga ke Turki. Jadi saya sudah di sini selama 2 tahun. Bulan Oktober tahun 2016 saya ke sini. Jadi sudah genap 2 tahun, berjalan 3 tahun. Jadi saya sudah menyelesaikan Tomer atau kursus bahasa Turki di tahun pertama, dan di tahun kedua saya menyelesaikan 2 semester mata kuliah. Saya mengambil jurusan tafsir untuk S3 atau doktorat. Di sini disebut doktorat. Jadi saya ingin memulai dari hal yang paling mendasar, dari pertama kali. Kenapa kok saya sampai ke Turki ini? Jadi saya ingin bercerita tentang keinginan saya untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Sebenarnya saya sudah berkeinginan atau sudah punya niatan untuk sekolah ke luar negeri sejak jenjang MTS waktu itu, atau jenjang SMP. Kalau saya dulu sekolah di Madrasah Sanawiyah. Jadi saya di sini ingin bercerita. Jadi sesuatu itu tidak secara langsung. Jadi ada proses-prosesnya. Nah di sini itu saya ingin cerita dari sejak awal. Jadi di Madrasah Sanawiyah dulu saya mendengar bahwasanya pemerintah bekerja sama dengan negara Mesir waktu itu bisa memberi beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Mesir waktu itu. Nah jurusannya waktu itu adalah jurusan agama. Oleh karenanya saya mempersiapkan diri sejak awal waktu itu dengan memperdalam bidang keagamaan, yaitu misalkan tentang pendalaman tentang bahasa Arab, kemudian pengetahuan tentang agama, tentang fikih, kemudian pengetahuan tentang ilmu agama saya tekuni. Kemudian di jenjang aliyah saya mengambil jurusan agama waktu itu. Jadi di aliyah saya itu ada 4 jurusan IPA, jurusan bahasa, jurusan IPS, dan terakhir jurusan agama. Karena sejak awal saya sudah niat untuk kuliah ke luar negeri mengambil jurusan agama, entah waktu itu saya belum berpikiran jurusan apa, yang penting adalah jurusan agama. Nah waktu itu saya mengambil jurusan agama di Madrasah Aliyah. Setelah itu saya lulus tahun 2009. Saya mencari untuk beasiswa ke Mesir ini, tapi waktu itu ternyata saya tidak dapat pengumuman. Waktu itu entah pemerintah Mesir tidak membuka atau bagaimana, saya tidak menemukan informasi tentang beasiswa itu. Nah waktu itu saya juga tidak kepikiran ada negara lain, misalkan ke Mesir dan ke misalkan ke Turki dan lain sebagainya. Saya tidak kepikiran seperti itu. Sebenarnya saya juga minat, tapi saya cari waktu itu nggak ada.
saya cari-cari beasiswa ada, cuma saya belum minat, tapi saya lupa waktu itu apa. Kemudian ada beasiswa lagi, beasiswa PBSB atau program beasiswa santri berprestasi. Nah, waktu itu saya karena jurusannya agama, ada 2 universitas dengan 2 jurusan yang bisa saya pilih. Yang pertama adalah jurusan tafsir hadis Universitas UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua adalah jurusan ilmu falak di Wali Songo Semarang. Nah, waktu itu prioritasnya saya milih tafsir hadis. Sebenarnya saya ingin milih di Surabaya karena kalau Surabaya biasanya jurusannya itu Ahwalus Syakhsiyah, tapi karena tidak dibuka waktu itu, ya saya tidak bisa milih, jadi saya milihnya tafsir hadis. Nah, jadi waktu di Jogja saya juga ada masih keinginan untuk kuliah ke luar negeri. Nah, waktu itu saya cari informasi ada istilahnya apa ya, mahasiswa Yaman yang apa istilahnya ya, berdakwah lah, atau mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Dan waktu itu mengunjungi daerah Kulon Progo, saya ketemu dengan beliau memberikan informasi di Yaman itu ada beasiswa untuk sekolah gratis. Waktu itu saya minat, tapi ketika saya ingin mendaftar, saya tidak mendaftar. Ternyata di Yaman ada konflik waktu itu, jadi saya tidak bisa mendaftar. Saya tidak jadi mendaftar. Kemudian saya melanjutkan S2 di UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu itu saya lulus tahun 2016. Nah, sebenarnya begini, ketika saya lulus PBSB atau beasiswa santri berprestasi, saya diwajibkan untuk mengabdi selama 3 tahun. Nah, jadi waktu itu saya mengabdi sekaligus melanjutkan kuliah S2 di Sunan Ampel, itu mengambil jurusan tafsir hadis awalnya. Kemudian ada kebijakan baru, jurusan yang diambil itu dipecah. Jadi tafsir hadis itu yang satu dipecah menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian yang kedua adalah ilmu hadis. Waktu itu saya mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, dari situ saya mencari program beasiswa, waktu itu nggak ada, dan saya belum kepikiran ke Mesir. Saya belum kepikiran untuk apply beasiswa ke Turki. Ada teman kuliah satu pondok pesantren di Jogja juga, dia menawari untuk mendaftar. Wah, pada waktu itu ngambil S2. Saya berpikir begini, ya saya masih harus pengabdian. Seharusnya dia juga pengabdian, tapi mungkin ditunda dulu juga bisa. Jadi saya berpikir begini, saya harus menyelesaikan S2 saja di sini, menunggu sampai pengabdian selesai. Habis itu baru mendaftarkan beasiswa. Nah, jadi waktu itu saya sudah mulai berniat untuk mendaftarkan beasiswa atau mendaftar beasiswa Turki. Nah, waktu itu saya sudah berniat untuk mendaftar beasiswa Turki jurusan tafsir jenjang doktoral atau S3. Kemudian selama menempuh jenjang S2, saya sudah menyiapkan mengadakan persiapan untuk mendaftar beasiswa S3 ini. Di antaranya yang saya persiapkan adalah yang penting adalah bahasa. Jadi waktu itu saya sudah, karena ingin kuliah ke luar negeri, ke Turki, dan saya lihat Turki adalah negara yang bagus lah istilahnya. Menurut saya bagus, pendidikannya juga bagus. Jadi waktu itu saya sudah sangat berniat untuk pergi ke Turki untuk melanjutkan S3 dengan melamar beasiswa YTB atau beasiswa pemerintah Turki. Nah, waktu itu yang saya persiapkan adalah bahasa Turki, karena saya sudah lihat
yang pertama kali yang saya lihat adalah bahasa pengantarnya. Ternyata untuk jurusan tafsir hadis, untuk jurusan tafsir itu bahasa utamanya adalah 100% bahasa Turki. Nah, oleh karenanya saya belajar bahasa Turki. Waktu itu saya belajar secara otodidak, belajar sendiri melalui aplikasi smartphone, melalui aplikasi Android, melalui online. Kemudian saya cari teman-teman dari orang Turki yang belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Inggris bersama, saya juga belajar bahasa Turki. Jadi waktu itu saya sampai selesai level A1 A2 lah untuk bahasa Turki. Kemudian persiapan lain yang saya siapkan adalah mencari atau menentukan universitas. Jadi universitas dan tempat, karena saya begini, dari awal saya sudah berkeinginan atau berniat untuk melanjutkan S3 sekaligus membawa keluarga karena saya sudah menikah. Jadi waktu itu saya mencari tempat yang paling bagus untuk keluarga, yang paling murah terutama, karena membawa keluarga bisa jadi bebannya lebih besar. Nah, waktu itu saya cari informasi dari blog dan lain sebagainya. Saya tanya dari mahasiswa di sini yang sudah ada di Turki. Ternyata yang paling bagus itu untuk keluarga, yang paling cocok lah istilahnya, itu adalah Konya. Nah, jadi waktu itu saya sudah persiapan, tahu tentang kampusnya. Di sini ada Najmuddin Erbakan. Kemudian ada kampus Konya, istilahnya di Konya ini cukup bagus untuk keluarga. Biaya hidupnya juga cukup murah dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Ankara, Istanbul, dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya memantapkan untuk studi di sini, saya kemudian mencari informasi tentang arah studi di sini. Jadi saya melihat beragam jurnal, kemudian beragam publikasi, kemudian beberapa penelitian di sini yang ada di Turki. Arahnya itu bagaimana untuk studi saya, karena hal ini menurut saya akan berpengaruh, terutama kalau saya lolos wawancara. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Jadi saya harus tahu bagaimana lingkup studi di sini, arahnya itu kemana, arah yang paling banyak dikaji itu di mana, arah yang baru yang sedang hangat dikaji itu apa. Kemudian saya belajar tentang sejarah Turki, terutama yang menyangkut dengan jurusan saya, karena saya harus menguasai itu. Saya yakin waktu itu pasti bakalan ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Paling tidak wawancara, kalau saya lolos sampai wawancara pasti menanyakan tentang lingkup studi di Turki. Dan di pertanyaan memang ada, di pertanyaan kolom form aplikasi itu memang ada. Jadi saya belajar tentang sejarahnya Turki, sejarah Utsmani terutama yang paling banyak, yang dominan ya. Kemudian sejarah tafsirnya, kemudian para ulama tafsirnya, sampai para penggiat tafsir. Jadi akademisi-akademisi di sini, misalkan waktu itu sebelum saya kesini saya sudah kenal Profesor Dr. Ali Akmenar misalkan. Kemudian saya juga ingat nama Profesor Dr. Said Simsek waktu itu, dan sekarang ternyata beliau ngajar saya. Jadi yang saya hafalkan itu terutama tafsir-tafsir yang muncul dari dalam Turki itu sendiri. Itu saya juga harus tahu, waktu itu saya juga belajar, itu yang saya siapkan. Kemudian yang saya siapkan lagi selain bahasa, kemudian tentang keilmuan yang saya geluti, yang saya persiapkan adalah ini bahasa Inggris. Jadi waktu itu wawancara itu memang menggunakan bahasa Inggris, walaupun di dalam formnya, di dalam undangannya waktu itu ada ungkapan seperti ini: wawancara akan menggunakan bahasa Inggris, atau kurang lebih yang saya pahami itu bahasa negaranya itu. Jadi kalau bahasa negara mungkin saya nggak tahu di beberapa negara ada nggak yang kasus misalkan ada penerjemahnya, itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu bahasa Inggris jelas kan, karena waktu wawancara kan
kita sebagai orang asing, mereka yang wawancara adalah orang Turki asli dan mereka tidak memahami bahasa kita. Jadi bahasa yang bahasa istilahnya apa ya, universal yang sering digunakan yang formal ya bahasa Inggris. Karena ya studi lintas negara. Jadi waktu itu saya persiapan bahasa Inggris juga. Sebelumnya saya sudah ke Pare untuk belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 30 hari kalau nggak salah. Setelah itu saya tidak belajar sendiri. Nah, kemudian saya menghafalkan apa ya istilahnya? Bukan menghafalkannya. Sebelum ke sana, saya di form aplikasi nanti apa aja itu saya sebelum pendaftaran saya sudah cari-cari di bahan di blog. Di informasi apapun di Facebook ada grup juga, jadi saya mencari di sana. Jadi persiapan sebelum pendaftaran itu saya sudah mencari semua informasi, saya baca semua blog, nggak semua mungkin ya, ada yang ketinggalan tapi saya kurang tahu. Yang jelas semua yang berhubungan dengan bahasa Turki itu kebanyakan sudah saya baca. Kemudian ada orang yang saya tanya-tanya juga, nggak hanya mahasiswa Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa itu, mahasiswa asing pun saya juga tanya mereka, karena saya sudah berniat untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya tanya, kemudian saya matangkan diri, kemudian saya sambil belajar tentang apa namanya, tentang materi keilmuan ini. Jadi saya matangkan di situ. Jadi sambil kuliah waktu itu saya juga belajar bahasa Turki, kemudian mematangkan belajar bahasa Inggris, kemudian mematangkan materi keilmuan yang saya geluti, yaitu materi tentang tafsir. Mungkin cukup sekian untuk video yang pertama ini, semoga bermanfaat. Jadi setelah ini saya akan membuat video tentang proses pendaftaran. Jadi di situ pengalaman saya pribadi, bagaimana cara saya mendaftarkan, ada apa di sana, sampai pendaftaran nanti sampai jenjang, sampai pada wawancara nanti secara teknis bagaimana saya akan menjelaskan secara gamblang. Tentu saja penjelasan saya ini mungkin ada 1, 2, 3 yang tidak menjawab pertanyaan teman-teman, atau teman-teman masih belum paham atau belum tahu informasi tentang ini, misalnya tentang A, tentang B, tentang C. Saya harap teman-teman silakan tanya lagi di kolom komentar. Kalau sempat saya akan balas. Kalau membutuhkan jawaban yang lebih panjang atau penjelasan yang lebih panjang, saya akan buat video yang baru untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci, dan saya juga berpikir seperti ini. Misalkan saya belajar bahasa Turki secara otodidak waktu itu sebelum berangkat ke sini, teman-teman ada yang tanya misalkan bagaimana proses belajar, saya akan menjelaskan di video yang lain. Nah, bagaimana teman-teman tahu misalkan, ya silahkan cari di channel ini, atau kalau pengen tahu misalkan saya upload video, ya silahkan ada tombol subscribe, di situ ada lonceng, katanya kalau itu dipencet nanti ada upload video baru, nanti teman-teman bisa langsung tahu kalau ada video yang terbaru diupdate dari saya. Mungkin cukup sekian. Kalau dirasa ini bermanfaat, bisa teman-teman share video ini. Nanti setelahnya saya akan membahas tentang proses pendaftaran sampai ke jenjang wawancara. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.